Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Ena. Kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Asr. Tapi sebelum belajar, pastikan dulu ya, kalian hari ini semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, salat duha, dan yang ketiga, jangan dilupakan ya, membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak yang salih dan salihah, sudah siap untuk belajar? Oke, kita akan murojaah terlebih dahulu mengingat pelajaran kita sebelumnya yaitu surat Al-Asr dengan artinya. Oke, semangat ya. Kita awali dengan bacaan ta'awudz bersama-sama. Wahid, isnain, talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus semuanya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati untuk kebenaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita sudah hafal surat Al-Asr beserta dengan artinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan ya. Oke. Anak yang salih dan salihah, dalam kandungan surat Al-Asr itu Allah menyebut dengan bersumpah. Wal asri, ayat yang pertama. Kenapa tidak bersumpah dengan yang lain Allah ya? Nanti kita bahas bersama-sama. Allah bersumpah itu dengan menyebutkan waktu. Waktu itu sama dengan masa. Wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu dan atau masa? Nah, karena apa? Karena waktu atau masa yang sudah kita lalui saat ini tidak akan bisa kembali lagi. Kita tidak bisa mengulang lagi. Contoh, hari Selasa, sekarang, tadi, kamu bangun jam 7 sehingga tidak sholat. Apakah hari Selasa ini kita bisa mengulang atau kalian bisa mengulang dengan bangun jam 4 dan mau melaksanakan sholat subuh? Tidak bisa. Maka dari itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa kok harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Karena waktu tidak akan bisa kembali. Dan di dalam kandungan surat Al-Asr, caranya itu dengan apa? Memanfaatkan waktunya. Yang pertama, bisa dengan mengisi berbuat baik. Paham ya? Caranya dengan berbuat baik. Baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Berbuat baik seperti apa? Tentunya banyak sekali berbuat baik itu. Misal perkataan kita tidak menyakitkan orang lain, bisa dengan beramal, bisa dengan sedekah, bisa dengan membantu, dan sebagainya. Dan perlu kalian catat, perlu kalian pahami, perlu kalian tanamkan pada diri kalian, sesungguhnya berbuat baik kepada orang lain itu sebenarnya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Rumusnya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada diri kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat
jelek kepada orang lain, maka otomatis orang itu akan berbuat jelek juga kepada diri kita. Untuk itu, berbuat baiklah kepada orang lain. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, cara mengisinya, memanfaatkan waktu itu dengan apa? Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu artinya ketika kalian melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tugas kalian adalah untuk watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, dengan menasehati. Tentunya ketika menasehati harus dengan cara yang bijak, tidak menyakitkan hati orang lain. Ketika teman kita ada yang belum sholih, adik kita yang belum sholih, bahkan orang tua kita yang melakukan kesalahan, itu boleh. Tugas kita adalah untuk mengingatkan, menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ingat, bahasa atau cara menasehati harus dengan cara yang sopan dan bijak. Paham ya? Oke, anak-anak, selanjutnya, nah ini, Bu Erna punya lagu, bagus sekali isinya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, semoga saja suaranya Bu Erna bisa merdu. Oke? Oke, yuk, Wahid, Isnain, Thalatha. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, maka kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Masya Allah, ini isinya lagu ini sangat bagus sekali. Anak-anakku yang solih dan solehah, sesungguhnya kalau kita tidak akan termasuk orang yang rugi, maka tadi sudah Bu Ena sampaikan dengan apa? Berimanlah kepada Allah dan beramal solehlah. Kalau kita tidak akan termasuk orang yang rugi, maka saling menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, gunakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan waktu 24 jam kepada kita. Untuk apa? Atau hanya waktu kita habis untuk main game? Apakah hanya habis untuk main HP? Apakah habis hanya untuk main-main dengan teman? Kita berpikir semuanya, anak-anak. Jangan sampai waktu yang sudah Allah berikan kepada kita 24 jam, kita masih termasuk orang yang berada dalam kerugian. Perlu kalian ingat, anak-anakku yang solih dan solihah. Usia yang sudah Allah berikan kepada kita tidak akan kembali. Sekarang kalian umur 7 tahun. Tahun depan kalian tidak akan lagi berumur 7 tahun.
dan seterusnya. Waktu tidak akan kembali kepada kita. Untuk itu, ingatlah 5 hal anak-anakku yang soleh dan solehah. Manfaatkan sehat kita untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk menasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Sebelum sakit ada pada diri kita. Sebelum sakit itu bersama kita. Untuk itu, manfaatkan sehat kita dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan masa muda kita untuk belajar dengan sebaik-baiknya sebelum kita menghadapi masa tua. Karena apa, anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika kita sudah tua, belajar pun akan susah. Mengingat-ingat saja kita tidak mampu. Manfaatkan kaya kita sebelum masa miskin kita datang. Ketika kita kaya, beramallah dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, bersedekahlah dengan sebanyak-banyaknya, sebelum kita merasakan miskin datang kepada diri kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, manfaatkan waktu lapang kita sebelum waktu-waktu sempit datang kepada diri kita. Ketika kita masih ada waktu, berbuat baiklah untuk membantu orang, untuk menolong sebelum kita tidak bisa untuk membantu dalam hal kecil. Anak-anakku yang soleh dan solehah, manfaatkan hidup kita sebelum datang mati kita. Sudahkah kita memanfaatkan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya? Atau masih adakah hidup kita hanya habis untuk hura-hura? Atau hanya habis untuk bersenda gurau? Tanpa ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apakah hidup kita sudah bermakna? Sudahkah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Atau hanya habis dengan sia-sia? Manfaatkan anak-anakku semuanya sebelum mati datang kepada kita. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa mengulang lagi. Oh, aku kemarin masih tidak mengerjakan sholat. Masih bolong-bolong sholatnya. Kalau sudah mati, kita tidak bisa, anak-anakku. Maka pesan dari Bu Erna, manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Berbuat baiklah kepada siapapun, dan menasehatilah, saling menasehati kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, jadilah orang yang tidak termasuk orang yang rugi, sebagaimana kandungan dalam surat Al-Asr. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk tugasnya saksikan YouTube Bu Erna sampai paham ya. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu buatlah rangkuman tentang kandungan surat Al-Asr. Yang ketiga, buatlah tabel tentang kegiatan kalian sehari-hari. Yang keempat, kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Selamat mengerjakan, manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.